Cina pada dekade 1970-an merupakan negara yang sangat miskin, jauh sebelum dikenal sebagai pusat manufaktur dunia dan kekuatan ekonomi besar. Sebagian besar rakyatnya hidup dalam kondisi yang bahkan lebih buruk daripada Indonesia pada masa yang sama. Pendapatan per kapita rendah, barang kebutuhan sulit diperoleh, dan di banyak desa, kekurangan pangan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kemiskinan di Cina saat itu bukan masalah di pinggiran, melainkan kenyataan hidup mayoritas penduduknya. Namun dari kondisi yang sangat miskin itulah perubahan besar Cina dimulai. Negara yang pernah identik dengan kelaparan, keterisolasian, dan ekonomi yang nyaris lumpuh itu kemudian tumbuh menjadi mesin industri terbesar di dunia. Dalam beberapa dekade, Cina tidak hanya keluar dari kemiskinan massal, tetapi juga mengubah peta perdagangan, investasi, dan rantai pasok global. Dari negeri yang tertinggal di belakang, ia berubah menjadi salah satu pusat utama ekonomi dunia. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar bagaimana Cina bisa menjadi kaya, melainkan bagaimana negara yang begitu miskin mampu membalik arah sejarahnya sendiri. Keputusan apa yang mengubah nasib ratusan juta orang dalam waktu relatif singkat, dan harga sebesar apa yang harus dibayar untuk mengubah sebuah bangsa dari ladang kemiskinan menjadi raksasa Asia. Inilah kisah tentang Cina yang tenggelam dalam kemiskinan, tentang perubahan arah negara yang mengubah jalannya pembangunan nasional, tentang keputusan-keputusan keras yang membentuk generasi baru, dan tentang bagaimana sebuah negara membalik takdirnya dengan cara yang mengguncang dunia. Pada tahun 1949, Partai Komunis memenangkan Perang Saudara dan Mao Zedong mengambil alih sebuah negeri yang hancur akibat perang panjang, inflasi, serta runtuhnya kegiatan ekonomi. Pemerintahan baru kemudian membangun sistem yang sangat terpusat. Tanah disita dan dibagikan ulang, perusahaan swasta diambil alih secara bertahap, perdagangan dikendalikan negara, sementara harga barang ditetapkan melalui keputusan pemerintah. Negara bukan hanya mengatur jalannya ekonomi, tetapi juga menentukan apa yang harus ditanam, apa yang harus diproduksi, kemana hasil produksi dikirim, dan berapa nilainya. Hampir tidak ada ruang bagi mekanisme pasar. Bagi Mao, sistem seperti ini dianggap sebagai cara paling cepat untuk menyatukan negara yang baru keluar dari perang. Namun di balik kendali yang begitu besar, tersimpan satu kelemahan mendasar. Ketika seluruh keputusan bergantung pada pemerintah pusat, satu kebijakan yang keliru dapat memengaruhi kehidupan jutaan orang di seluruh negeri. Memasuki pertengahan dekade 1950-an, proses kolektivisasi dipercepat. Lahan pertanian yang sebelumnya dikelola setiap keluarga digabungkan ke dalam koperasi, lalu dilebur menjadi komune rakyat berskala besar. Petani tidak lagi bebas menentukan apa yang akan mereka tanam. Hasil panen dikumpulkan secara kolektif, sementara pembagiannya diatur oleh negara melalui aparat setempat. Pada tahun 1958, Mao melangkah lebih jauh dengan meluncurkan program Great Leap Forward. Seluruh desa didorong mengejar lonjakan produksi pertanian dan industri secara bersamaan. Jutaan penduduk desa diperintahkan membuat baja menggunakan tungku-tungku sederhana di halaman rumah, sementara laporan hasil panen terus dibesar-besarkan demi memenuhi harapan para pemimpin partai. Berbekal angka-angka yang tidak sesuai kenyataan itu, negara mengambil gandum dalam jumlah besar. Di atas laporan resmi, panen tampak melimpah. Namun di desa-desa, lumbung mulai kosong dan persediaan makanan semakin menipis. Dampaknya segera berubah menjadi salah satu bencana kemanusiaan terbesar abad ke-20. Antara tahun 1959 hingga 1961, kelaparan massal menyebar ke berbagai provinsi di Cina. Ketika hasil panen mulai menurun, negara tetap mengambil gandum sesuai kuota yang telah ditetapkan.
banyak keluarga kehilangan persediaan makanan terakhir mereka. Di sejumlah daerah, gandum bahkan tetap dikirim ke gudang negara meskipun penduduk setempat sudah mulai kelaparan. Pada saat yang sama, warga tidak bebas berpindah daerah untuk mencari makanan, sementara para pejabat lokal enggan melaporkan kondisi sebenarnya karena takut dianggap gagal menjalankan kebijakan partai. Akibatnya, pemerintah pusat terus menerima laporan yang seolah-olah menunjukkan keadaan baik-baik saja, padahal jutaan orang sedang menghadapi kelaparan. Jumlah korban memang masih diperdebatkan hingga kini, tetapi berbagai perkiraan menyebut angkanya mencapai puluhan juta jiwa. Tragedi ini bukan semata-mata disebabkan oleh cuaca buruk, melainkan oleh rangkaian kebijakan yang keliru, laporan palsu yang terus dipercaya, serta sistem pemerintahan yang hampir tidak memberi ruang bagi koreksi. Setelah bencana tersebut, beberapa kebijakan paling ekstrem memang mulai dilonggarkan. Produksi rumah tangga kembali diberi sedikit ruang dan pemulihan perlahan terlihat pada awal dekade 1960-an. Namun arah kebijakan secara keseluruhan tidak berubah. Negara tetap mengendalikan produksi, distribusi, investasi, hingga perpindahan tenaga kerja. Kota diprioritaskan untuk membangun industri berat, sementara desa diposisikan sebagai penyedia pangan dan tenaga kerja murah. Melalui sistem hukou, perpindahan penduduk desa ke kota dibatasi secara ketat sehingga ratusan juta orang tetap terikat pada tempat kelahirannya. Akibatnya, sebagian besar masyarakat pedesaan hidup dengan konsumsi yang sangat rendah, kesempatan kerja yang terbatas, dan hampir tidak memiliki peluang untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Pada tahun 1966, Mao meluncurkan revolusi kebudayaan. Gerakan ini bukan sekadar kampanye ideologi, melainkan gejolak politik yang mengguncang hampir seluruh sendi kehidupan negara. Sekolah, kampus, birokrasi, pabrik, hingga militer ikut terseret ke dalam konflik yang berlangsung bertahun-tahun. Kader partai diserang, pejabat dipermalukan di depan umum, intelektual dikirim ke desa, sementara kelompok Red Guards memburu siapapun yang dianggap borjuis atau anti-revolusioner. Dunia pendidikan praktis lumpuh. Banyak manajer, teknisi, dan tenaga ahli justru disingkirkan ketika negara sangat membutuhkan kemampuan mereka. Pabrik memang tetap beroperasi, tetapi kegiatan produksi terus terganggu oleh rapat politik, kampanye ideologi, dan perebutan pengaruh antar faksi. Akibatnya, ekonomi semakin sulit berkembang karena banyak keputusan lebih didasarkan pada pertimbangan politik daripada kebutuhan produksi. Menjelang pertengahan dekade 1970-an, Cina memang berhasil membangun negara yang terpusat dan memiliki pemerintahan yang kuat. Namun keberhasilan itu tidak diikuti oleh kemajuan ekonomi. Produktivitas pertanian masih rendah, industri tertinggal, teknologi berkembang lambat, dan hubungan dengan ekonomi dunia sangat terbatas. Sebagian besar rakyat, terutama di pedesaan, tetap hidup dalam kemiskinan ekstrem. Bagi banyak keluarga, daging masih menjadi makanan yang jarang bisa dinikmati. Kepemilikan barang rumah tangga sangat terbatas, sementara kondisi perumahan jauh tertinggal dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Di titik inilah Cina tidak lagi sekadar menghadapi kesulitan biasa, melainkan warisan kerusakan yang menumpuk selama puluhan tahun. Ketika Mao akhirnya wafat pada 1976, negeri itu berdiri di hadapan pilihan yang tidak bisa terus ditunda, mempertahankan jalur lama dengan segala akibatnya, atau membuka arah baru yang sebelumnya nyaris tak terpikirkan. Ketika Mao Zedong wafat pada September 1976, Cina kehilangan tokoh yang selama puluhan tahun mengendalikan hampir seluruh arah negara. Mao bukan hanya pemimpin tertinggi Partai Komunis, tetapi juga penentu kebijakan, penjaga ideologi, dan penengah dalam persaingan antar kelompok di dalam pemerintahan. Selama ia masih hidup, berbagai faksi dapat bertahan karena keputusan akhir tetap berada di tangannya. Namun setelah Mao tiada, tidak ada satupun tokoh yang memiliki kekuasaan sebesar dirinya. Cina pun memasuki persaingan baru untuk menentukan siapa yang akan mengendalikan partai, militer, dan pemerintahan. Secara resmi,
Tokoh yang berada paling dekat dengan posisi penerus adalah Hua Guofeng. Menjelang akhir hidupnya, Mao telah mengangkat Hua ke sejumlah jabatan penting, termasuk sebagai Perdana Menteri dan Wakil Ketua Pertama Partai Komunis. Kedekatan itu memberi Hua dasar untuk tampil sebagai pemimpin baru, namun jabatan di atas kertas belum membuatnya menguasai seluruh pemerintahan. Di dalam partai masih terdapat kelompok-kelompok yang tumbuh selama revolusi kebudayaan dan memiliki jaringan politik sendiri. Kelompok paling kuat adalah Gang of Four yang mencakup Jiang Qing, istri Mao. Mereka menguasai sebagian lembaga propaganda dan berusaha mempertahankan kampanye politik radikal yang telah berlangsung selama 1 dekade. Persaingan itu mencapai titik menentukan pada Oktober 1976, kurang dari 1 bulan setelah Mao wafat. Dengan dukungan sejumlah pemimpin militer dan kepala pasukan pengamanan pusat, Hua Guofeng memerintahkan penangkapan Gang of Four. Operasi tersebut dilakukan dengan cepat sebelum kelompok itu sempat menggerakkan pendukungnya. Penangkapan mereka mengakhiri kekuatan politik utama yang masih ingin melanjutkan revolusi kebudayaan. Setelah 1 dekade dipenuhi pembersihan politik, konflik antar kader, dan kampanye ideologis, banyak pejabat partai kini menuntut perubahan. Pemerintah tidak lagi hanya memikirkan siapa yang paling setia kepada ajaran Mao, tetapi juga bagaimana memulihkan pemerintahan dan ekonomi yang lama terganggu. Runtuhnya Gang of Four kemudian membuka jalan bagi kembalinya Deng Xiaoping. Ia bukan pendatang baru dalam pemerintahan Cina. Sejak dekade 1950-an, Deng telah memegang berbagai jabatan penting dan dikenal sebagai pejabat yang mampu menjalankan organisasi partai serta mengelola persoalan ekonomi. Namun selama revolusi kebudayaan, ia 2 kali disingkirkan karena dianggap terlalu pragmatis dan tidak cukup mengikuti garis politik Mao. Meski demikian, pengaruhnya tidak pernah benar-benar hilang. Banyak kader senior dan perwira militer masih menghargai kemampuan serta pengalamannya. Pada Juli 1977, Deng kembali menduduki jabatan penting di partai, pemerintahan, dan tentara pembebasan rakyat. Dukungan militer inilah yang memberinya kekuatan untuk kembali terlibat dalam penentuan arah Cina. Deng tidak langsung merebut jabatan tertinggi dari Hua Guofeng. Sebaliknya, ia memperbesar pengaruhnya secara bertahap dengan merangkul kader senior, mengembalikan pejabat yang pernah disingkirkan, dan memperkuat kelompok yang menginginkan pemerintahan lebih stabil. Perbedaan arah antara Deng dan Hua pun semakin terlihat. Hua mempertahankan kebijakan Mao melalui prinsip yang dikenal sebagai 2 apapun. Setiap keputusan Mao harus dibela dan setiap petunjuknya harus terus dijalankan. Deng melihat pendekatan itu sebagai penghalang perubahan, namun ia tidak menyerang Mao secara terbuka. Deng memilih mendorong gagasan bahwa sebuah kebijakan harus dinilai dari hasilnya, bukan hanya dari kesesuaiannya dengan slogan politik. Semakin kuat dukungan terhadap Deng, semakin melemah pula posisi Hua Guofeng sebagai penerus Mao. Cina memang belum meninggalkan komunisme atau secara terbuka menyatakan bahwa kebijakan lama telah gagal. Namun arah pembicaraan di dalam partai mulai berubah. Para pemimpin tidak lagi hanya memperdebatkan cara menjaga kemurnian revolusi, tetapi mulai mencari jalan untuk meningkatkan produksi, memperbaiki kehidupan rakyat, dan mengeluarkan Cina dari kemiskinan. Dari titik inilah Deng memperoleh pijakan yang ia butuhkan untuk mendorong perubahan yang jauh lebih besar daripada sekadar pergantian tokoh di puncak partai. Pada Desember tahun 1978, arah pembangunan Cina berubah secara resmi. Dalam sidang pleno ketiga Komite Sentral ke-11, para pemimpin Partai Komunis menetapkan bahwa perhatian utama negara tidak lagi diarahkan pada perjuangan kelas, melainkan pada pembangunan ekonomi. Keputusan ini mengakhiri pola pemerintahan yang selama puluhan tahun dipenuhi kampanye politik, pengerahan massa, dan pencarian musuh ideologis. Pemerintah kini mulai menempatkan peningkatan produksi, pendapatan rakyat, teknologi, dan modernisasi sebagai sasaran utama. Sistem satu partai tetap dipertahankan, tetapi ukuran keberhasilan negara mulai berubah. Kesetiaan terhadap revolusi tidak lagi dianggap cukup jika produksi tetap rendah, rakyat kekurangan makanan, dan Cina terus tertinggal.
Keputusan tersebut tidak muncul tanpa alasan. Para pemimpin Cina baru saja menyaksikan akibat dari kebijakan pada masa sebelumnya. Kelaparan besar, produksi yang sulit berkembang, serta kekacauan politik selama revolusi kebudayaan. Pengalaman itu membuktikan bahwa slogan ideologis saja tidak dapat menyediakan makanan, membangun industri, atau memperbaiki kehidupan rakyat. Deng Xiaoping kemudian mendorong prinsip yang dikenal sebagai mencari kebenaran dari fakta. Artinya, kebijakan harus dinilai berdasarkan keadaan nyata dan hasil yang dicapai, bukan semata-mata berdasarkan kesesuaiannya dengan doktrin. Melalui cara ini, Partai Komunis dapat memperbaiki kebijakan lama tanpa harus menyatakan bahwa sosialisme telah gagal. Sistemnya tetap dipertahankan, tetapi cara menjalankannya mulai disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Pendekatan Deng terlihat jelas melalui ungkapannya yang terkenal. Tidak penting apakah kucing itu hitam atau putih, selama ia mampu menangkap tikus. Bagi Deng, sebuah kebijakan tidak perlu dinilai dari seberapa revolusioner bunyinya, tetapi dari hasil yang diberikannya. Jika mekanisme pasar dapat meningkatkan produksi, pemerintah dapat menggunakannya. Jika pemberian upah, bonus, atau keuntungan tambahan mampu mendorong petani dan pekerja menghasilkan lebih banyak, cara tersebut tidak perlu ditolak hanya karena dianggap menyerupai kapitalisme. Pandangan ini tidak langsung menghapus ekonomi yang dikendalikan negara. Namun sejak saat itu, unsur pasar mulai diterima sebagai alat untuk memperbaiki ekonomi, bukan lagi dipandang sepenuhnya sebagai ancaman terhadap sosialisme. Prinsip tersebut kemudian mulai diterapkan dalam kebijakan ekonomi. Pemerintah mengurangi sebagian aturan yang membatasi produksi dan pembagian barang. Sektor-sektor penting tetap berada di bawah kendali pusat, tetapi pemerintah daerah mulai diberi kesempatan untuk menguji kebijakan baru. Selama percobaan itu mampu meningkatkan produksi dan tidak mengancam kekuasaan partai, hasilnya dapat diterapkan di wilayah lain. Cara ini berbeda dari masa revolusi kebudayaan, ketika kebijakan yang menyimpang dari arahan pusat dapat dianggap sebagai pelanggaran politik. Reformasi pun tidak diberlakukan secara serentak di seluruh negeri. Pemerintah memilih mengujinya dalam skala terbatas, menilai hasilnya, lalu memperluas kebijakan yang terbukti berhasil. Perubahan lain yang tidak kalah penting adalah sikap pemerintah terhadap investasi asing. Pada masa Mao, masuknya modal dari luar negeri dicurigai dapat membawa pengaruh kapitalisme dan membuat Cina bergantung pada negara lain. Namun setelah tahun 1978, pemerintah mulai mengakui bahwa Cina tidak memiliki cukup dana, teknologi, pengalaman manajemen, maupun jaringan pasar untuk melakukan modernisasi dengan cepat. Mengandalkan kemampuan dalam negeri saja akan membuat proses pembangunan berjalan jauh lebih lambat. Karena itu, Cina mulai mengizinkan kerjasama terbatas dengan perusahaan asing, terutama di wilayah yang dapat diawasi langsung oleh pemerintah. Melalui kebijakan ini, Cina berusaha memperoleh modal dan teknologi dari luar tanpa melepaskan kendali politik maupun pengawasan negara terhadap perekonomian. Pada saat yang sama, hubungan ekonomi Cina dengan dunia luar mulai diperluas. Perdagangan dengan negara lain ditingkatkan, pertemuan dengan investor dan ahli asing semakin sering dilakukan, dan para pejabat Cina dikirim untuk mempelajari pembangunan industri di luar negeri. Mereka mengamati cara negara lain mendatangkan teknologi, mengembangkan ekspor, dan mengelola perusahaan modern. Perubahan ini sangat besar bagi Cina yang selama bertahun-tahun membatasi hubungan ekonomi dengan dunia kapitalis. Negara-negara asing kini tidak lagi hanya dipandang sebagai ancaman politik, tetapi juga sebagai sumber teknologi, investasi, pengetahuan, dan pasar bagi produk Cina. Pembukaan ini masih terbatas dan tetap diawasi pemerintah. Namun Cina mulai meninggalkan isolasi ekonomi dan secara bertahap membangun hubungan yang lebih erat dengan pasar internasional. Keputusan pada akhir tahun 1978 tentu tidak langsung menghapus seluruh persoalan Cina. Pabrik-pabrik masih menggunakan peralatan lama, sebagian besar desa tetap miskin, dan birokrasi pemerintah masih bekerja dengan aturan yang kaku. Namun sidang pleno ketiga telah menetapkan perubahan yang sangat penting.
Pembangunan ekonomi kini menjadi tugas utama negara. Setelah garis baru ini dipastikan, bidang yang paling mendesak untuk disentuh bukanlah industri berat atau perdagangan luar negeri, melainkan sumber persoalan paling mendasar yang selama ini menghantui Cina, pertanian dan kemampuan rakyatnya untuk makan. Reformasi ekonomi yang pertama kali mengubah kehidupan rakyat Cina tidak dimulai dari bank, perdagangan, atau pabrik-pabrik besar, melainkan dari desa. Setelah tahun 1978, pemerintah menyadari bahwa pembangunan industri tidak akan berjalan kuat selama produksi pangan masih rendah dan sebagian besar penduduk tetap hidup dalam kemiskinan. Masalah utamanya terletak pada sistem komune rakyat. Tanah dikelola bersama, pekerjaan dibagi oleh kelompok, dan hasil panen dikumpulkan sebelum dibagikan kembali kepada para anggotanya. Dalam sistem ini, keluarga yang bekerja lebih keras belum tentu menerima hasil lebih banyak. Karena usaha pribadi tidak berhubungan langsung dengan pendapatan, dorongan untuk meningkatkan produksi pun melemah. Pemerintah kemudian mulai mengurangi sistem pertanian kolektif tersebut secara bertahap. Perubahan utama dilakukan melalui sistem tanggung jawab rumah tangga. Tanah tetap menjadi milik kolektif desa, tetapi pengelolaannya dikontrakkan kepada setiap keluarga petani. Masing-masing keluarga memperoleh lahan yang harus mereka tanami dan tetap diwajibkan menyerahkan sebagian hasil kepada negara. Namun setelah kewajiban itu dipenuhi, kelebihan panen dapat mereka simpan atau jual untuk kepentingan sendiri. Perubahan ini mengembalikan hubungan langsung antara kerja dan penghasilan. Semakin baik sebuah keluarga mengelola lahannya, semakin besar pula hasil yang dapat mereka nikmati. Pemerintah tetap menentukan kepemilikan tanah dan kewajiban produksi, tetapi tidak lagi mengatur seluruh kegiatan pertanian secara kolektif. Sistem baru ini tidak langsung lahir sebagai kebijakan nasional dari Beijing. Di sejumlah daerah, perubahan justru dimulai oleh petani yang berusaha mengatasi kekurangan pangan dengan cara mereka sendiri. Contoh paling terkenal terjadi di desa Xiaogang, Provinsi Anhui, pada akhir tahun 1978. Sejumlah keluarga di desa itu secara diam-diam membuat kesepakatan untuk membagi lahan komunal dan mengelolanya secara terpisah. Tindakan tersebut berisiko dianggap melanggar aturan, tetapi hasil panen mereka meningkat jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan Xiaogang menarik perhatian para pejabat, lalu percobaan serupa mulai diizinkan di daerah lain. Setelah terbukti mampu meningkatkan produksi tanpa menimbulkan kekacauan politik, sistem tanggung jawab rumah tangga akhirnya diperluas ke hampir seluruh pedesaan Cina. Hasil reformasi tersebut mulai terlihat pada awal dekade 1980-an. Karena setiap keluarga bertanggung jawab atas lahannya sendiri, petani dapat menentukan waktu tanam, membagi tenaga kerja, dan memilih cara pengelolaan yang paling sesuai dengan keadaan mereka. Mereka juga memiliki alasan lebih kuat untuk menjaga tanaman dan meningkatkan hasil, karena sebagian keuntungan dapat dinikmati langsung oleh keluarga. Produksi padi, gandum, dan berbagai hasil pertanian pun meningkat. Kenaikan itu tidak terutama berasal dari mesin atau teknologi baru, tetapi dari perubahan cara kerja. Sebelumnya, tambahan hasil masuk ke dalam pembagian kolektif. Kini, kelebihan panen dapat menambah pendapatan keluarga. Perubahan sederhana tersebut membuat petani bekerja lebih produktif dan membantu memperbaiki pasokan pangan nasional. Pemerintah juga mulai mengizinkan petani menjual kelebihan hasil panen di pasar. Setelah menyerahkan bagian yang diwajibkan kepada negara, mereka dapat membawa sisanya ke pasar lokal dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Kebijakan ini membuat perdagangan di pedesaan kembali berkembang. Keluarga petani mulai memperoleh uang tunai, bukan hanya bagian hasil panen dari kelompok kolektif. Pendapatan tambahan itu digunakan untuk membeli makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, memperbaiki rumah, atau disimpan sebagai tabungan. Kehidupan desa tentu belum langsung menjadi makmur dan kemiskinan masih bertahan di banyak wilayah. Namun untuk pertama kalinya, tambahan kerja dan hasil panen dapat memberikan perubahan nyata bagi kehidupan sebuah keluarga. Keberhasilan reformasi pertanian memberikan pelajaran penting kepada pemerintah pusat.
pengurangan kontrol ekonomi tidak selalu menyebabkan hilangnya kendali politik. Ketika keluarga diberi kebebasan lebih besar untuk mengelola produksi dan menikmati sebagian hasilnya, jumlah pangan meningkat tanpa menimbulkan perlawanan terhadap kekuasaan partai. Hasil ini membuat para pemimpin Cina semakin berani menguji kebijakan serupa di bidang lain. Namun reformasi berikutnya membutuhkan sesuatu yang belum dimiliki Cina dalam jumlah cukup: modal, teknologi, pengalaman industri, dan akses ke pasar internasional. Karena itu, perhatian pemerintah mulai beralih ke wilayah pesisir, tempat hubungan dengan perdagangan dan perusahaan asing lebih mudah dibangun. Setelah reformasi pertanian berhasil meningkatkan produksi pangan, pemerintah Cina mulai menguji kebijakan ekonomi baru di wilayah pesisir. Daerah-daerah ini dipilih karena memiliki akses lebih dekat ke jalur perdagangan internasional, tetapi cukup jauh dari Beijing sehingga kegagalan percobaan dapat dibatasi. Salah satu lokasi terpenting adalah Shenzhen, sebuah wilayah di Provinsi Guangdong yang berbatasan langsung dengan Hong Kong. Pada akhir dekade 1970-an, Shenzhen belum menjadi kota besar. Wilayah ini terdiri atas kota kecil, desa-desa, lahan pertanian, dan permukiman nelayan dengan kegiatan industri yang masih terbatas. Kedekatannya dengan Hong Kong membuat Shenzhen dapat menarik modal, teknologi, dan jaringan perdagangan dari luar. Sementara ukurannya yang masih kecil memungkinkan pemerintah mengawasi perubahan dengan lebih mudah sebelum menerapkannya di daerah lain. Pada tahun 1980, Shenzhen ditetapkan sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus pertama di Cina. Status tersebut membuatnya memperoleh aturan yang berbeda dari sebagian besar wilayah lain. Pemerintah pusat memberikan kelonggaran dalam penerimaan investasi asing, pengelolaan perusahaan, penggunaan lahan, penetapan upah, dan perdagangan dengan luar negeri. Pejabat daerah juga diberi wewenang lebih besar untuk menyetujui proyek dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan investor. Pada saat perusahaan di wilayah lain masih terikat kuat oleh rencana produksi pemerintah, perusahaan di Shenzhen mulai diperbolehkan mempertimbangkan permintaan pasar dan keuntungan. Melalui kawasan terbatas ini, pemerintah dapat menguji penggunaan modal asing dan mekanisme pasar tanpa mengubah sistem ekonomi seluruh Cina sekaligus. Untuk menarik perusahaan dari luar, pemerintah menawarkan pajak yang lebih rendah, proses perizinan yang lebih sederhana, serta kemudahan menggunakan lahan dan mempekerjakan tenaga kerja lokal. Pada tahap awal, sebagian besar modal datang dari Hong Kong yang saat itu telah memiliki jaringan keuangan, pelabuhan, dan hubungan dagang internasional. Para pengusaha Hong Kong dapat memindahkan sebagian kegiatan produksinya ke Shenzhen, tempat biaya tanah dan upah pekerja jauh lebih rendah, sementara pengelolaan bisnis tetap dekat dengan kantor mereka di Hong Kong. Investor dari wilayah dan negara lain kemudian ikut masuk setelah kawasan tersebut mulai berkembang. Untuk pertama kalinya sejak berdirinya Republik Rakyat Cina, perusahaan asing memperoleh tempat yang jelas untuk menjalankan produksi berorientasi keuntungan, meskipun kegiatannya tetap diawasi dan dibatasi oleh pemerintah. Arus investasi kemudian mendorong pembangunan besar-besaran di Shenzhen. Pemerintah membangun jalan, memperluas pelabuhan, menyediakan listrik, memperbaiki jaringan komunikasi, dan menyiapkan kawasan industri untuk menampung pabrik-pabrik baru. Pemerintah pusat dan daerah menyediakan lahan serta infrastruktur, sedangkan perusahaan asing membawa modal, mesin, pengalaman manajemen, dan hubungan dengan pembeli internasional. Pola produksinya juga berbeda dari industri lama Cina yang terutama memenuhi target negara. Banyak pabrik di Shenzhen mengimpor bahan atau komponen, merakitnya dengan tenaga kerja lokal, lalu mengekspor barang jadi melalui Hong Kong dan pelabuhan-pelabuhan di sekitarnya. Dengan cara inilah Shenzhen mulai menghubungkan tenaga kerja Cina dengan jaringan produksi dan perdagangan internasional. Sepanjang dekade 1980-an, pertumbuhan Shenzhen mulai terlihat jelas. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian dan permukiman desa berubah menjadi jalan, kawasan industri, perumahan pekerja, dan pusat perdagangan. Pabrik tekstil, pakaian, mainan, barang plastik, serta elektronik sederhana menyerap pekerja dalam jumlah besar dari wilayah pedesaan.
Shenzhen tidak hanya meningkatkan perdagangan Cina dengan luar negeri, tetapi juga memperkenalkan pola pembangunan baru, memanfaatkan modal asing, tenaga kerja berbiaya rendah, dan produksi massal untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Keberhasilan ini memperlihatkan bahwa Partai Komunis dapat mempertahankan kendali politik sambil memberikan kebebasan ekonomi yang lebih besar di wilayah tertentu. Bagi para pendukung reformasi, Shenzhen menjadi bukti bahwa pertumbuhan tidak harus menunggu seluruh sistem ekonomi diubah sekaligus. Tetapi laju ini belum sepenuhnya aman. Di akhir dekade 1980-an, ketika reformasi semakin dalam dan perubahan sosial makin terasa, ketegangan politik di dalam partai ikut membesar. Perdebatan tentang seberapa jauh pasar boleh dibiarkan berkembang mulai kembali mengeras. Eksperimen yang tampak menjanjikan di pesisir pun sempat kehilangan kepastian, seolah arah baru yang baru saja dibuka bisa sewaktu-waktu diperlambat oleh guncangan dari pusat kekuasaan. Menjelang akhir dekade 1980-an, reformasi ekonomi Cina mulai menghadapi tekanan. Pembukaan pasar, pertumbuhan industri pesisir, dan masuknya investasi asing memang telah meningkatkan produksi serta menggerakkan perekonomian. Namun perubahan yang berlangsung cepat juga membawa persoalan baru. Harga-harga naik, kesenjangan pendapatan semakin terlihat, sementara korupsi pejabat menimbulkan kemarahan di tengah masyarakat. Ketegangan itu memuncak pada tahun 1989 ketika demonstrasi besar berlangsung di Beijing dan sejumlah kota lain sebelum dihentikan secara keras oleh pemerintah. Setelah peristiwa tersebut, keadaan politik berubah. Para pemimpin yang sejak awal khawatir terhadap reformasi memperoleh pengaruh lebih besar di dalam partai. Pemerintah kembali memusatkan perhatian pada keamanan dan stabilitas, sementara banyak pejabat memilih menahan kebijakan baru agar tidak dicurigai mendorong perubahan politik. Perubahan politik itu segera memengaruhi perekonomian. Reformasi memang tidak dihentikan secara resmi, tetapi pelaksanaannya melambat. Sejumlah proyek diperiksa kembali, persetujuan terhadap investasi baru menjadi lebih hati-hati, dan pemerintah daerah menunggu keputusan yang lebih jelas dari Beijing. Sikap tersebut ikut memengaruhi perhitungan investor asing. Cina masih memiliki tenaga kerja berupah rendah, wilayah produksi yang luas, dan pasar dengan ratusan juta penduduk. Namun perusahaan asing belum mengetahui apakah pemerintah akan melanjutkan pembukaan ekonomi atau kembali memperketat pengawasan negara. Memasuki awal dekade 1990-an, arah reformasi Cina pun masih belum memiliki kepastian. Di titik inilah Deng Xiaoping kembali turun tangan. Meskipun telah berusia 87 tahun dan tidak lagi memegang jabatan utama dalam pemerintahan, ia masih dihormati sebagai tokoh yang memulai reformasi Cina. Pada awal tahun 1992, Deng mengadakan perjalanan ke wilayah selatan dan mendatangi sejumlah pusat pertumbuhan termasuk Shenzhen, Zhuhai, dan Shanghai. Perjalanan itu kemudian dikenal sebagai Tur Selatan. Kunjungan tersebut bukan sekadar pemeriksaan pembangunan. Dengan mendatangi kawasan yang paling berhasil menerapkan kebijakan pasar dan menerima investasi asing, Deng menunjukkan dukungannya secara terbuka terhadap kelanjutan reformasi. Ia juga menggunakan keberhasilan kota-kota itu untuk menekan para pemimpin yang masih ingin membatasi perubahan ekonomi. Dalam setiap kunjungannya, Deng menyampaikan bahwa pembangunan ekonomi harus tetap menjadi prioritas negara. Kekhawatiran terhadap perubahan politik, menurutnya, tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menghentikan reformasi. Deng kembali menegaskan bahwa kebijakan tidak perlu dinilai dari label kapitalis atau sosialis, tetapi dari hasil yang diberikannya. Selama sebuah kebijakan mampu meningkatkan produksi, memperkuat ekonomi, dan memperbaiki kehidupan rakyat, kebijakan itu layak diterapkan. Ia merangkum pandangan tersebut melalui pernyataan bahwa pembangunan merupakan prinsip yang tidak dapat dibantah. Deng juga menegaskan bahwa pejabat yang menolak reformasi tidak seharusnya memegang posisi kepemimpinan. Dengan pernyataan itu, ia bukan hanya menjelaskan kebijakan ekonomi, tetapi juga memperingatkan
menyelamatkan kelompok yang berusaha menghentikannya. Pernyataan Deng sangat penting karena perdebatan di dalam Partai Komunis belum berakhir. Sebagian pemimpin masih khawatir bahwa perluasan pasar akan memperbesar kesenjangan, mengurangi kendali pemerintah, dan perlahan menjauhkan Cina dari sosialisme. Akibatnya, banyak pejabat daerah dan pengelola perusahaan belum berani mengambil keputusan tanpa dukungan dari pemimpin pusat. Tur Selatan mengubah keadaan tersebut. Dukungan terbuka Deng memberi kepastian kepada pejabat, perencana ekonomi, dan pengusaha yang ingin melanjutkan investasi serta pembangunan industri. Reformasi pasar tidak lagi dapat dengan mudah dianggap sebagai penyimpangan dari sosialisme. Setelah Deng menyatakan sikapnya, kelompok yang ingin menghentikan pembukaan ekonomi kehilangan banyak pengaruh dalam menentukan kebijakan negara. Dukungan Deng segera diikuti oleh perubahan kebijakan. Media resmi mulai kembali menampilkan pertumbuhan ekonomi dan modernisasi sebagai tujuan penting negara. Pemerintah daerah mempercepat pembangunan kawasan industri, memperbaiki infrastruktur dan menawarkan kemudahan kepada perusahaan yang bersedia menanamkan modal. Pada Oktober 1992, Kongres Nasional ke-14 Partai Komunis kemudian menetapkan pembangunan ekonomi pasar sosialis sebagai arah resmi Cina. Melalui rumusan ini, penggunaan pasar tidak lagi dianggap sebagai kebijakan sementara yang bertentangan dengan sosialisme. Pemerintah dapat menggunakan harga, persaingan, keuntungan, dan investasi swasta untuk mengembangkan ekonomi, sementara Partai Komunis tetap mengendalikan pemerintahan serta sektor-sektor penting. Keputusan politik tersebut turut mengurangi keraguan investor asing sejak peristiwa tahun 1989. Perusahaan internasional kini melihat bahwa pembukaan ekonomi bukan hanya kebijakan pemerintah daerah, tetapi telah memperoleh dukungan dari Deng dan kepemimpinan Partai Komunis. Hal ini memberi keyakinan bahwa aturan investasi tidak akan segera dibatalkan. Modal dari luar negeri kemudian meningkat, terutama untuk membangun pabrik, kawasan properti, infrastruktur, dan perusahaan patungan dengan mitra Cina. Hong Kong dan Taiwan menjadi sumber investasi yang sangat penting karena kedekatan wilayah serta hubungan mereka dengan masyarakat Cina daratan. Pada saat yang sama, perusahaan dari Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa mulai memperluas kegiatan produksinya. Cina pun semakin dipandang sebagai lokasi investasi jangka panjang, bukan sekadar tempat untuk menjalankan percobaan usaha sementara. Peningkatan investasi kemudian mempercepat perkembangan industri Cina. Pabrik-pabrik dibangun dalam jumlah dan ukuran yang lebih besar, tidak lagi hanya terbatas di beberapa kawasan ekonomi khusus. Sebuah pabrik dapat memperoleh bahan mentah dari satu provinsi, komponen dari provinsi lain, lalu mengirim barang jadinya melalui pelabuhan di wilayah pesisir. Hubungan produksi semacam ini membuat pembangunan industri mulai meluas ke berbagai daerah. Pemerintah pusat dan daerah juga semakin mengandalkan ekspor barang industri untuk menciptakan lapangan kerja, memperoleh devisa, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Dari sinilah Cina memasuki fase baru. Kepastian politik yang diberikan Deng tidak hanya menyelamatkan reformasi dari kebuntuan, tetapi juga membuka jalan bagi ledakan industrialisasi pada dekade berikutnya. Ketika pabrik, pelabuhan, jalan, dan kawasan industri mulai tumbuh dalam jumlah besar, satu kebutuhan segera muncul di balik semua itu: tenaga kerja dalam skala raksasa. Mesin ekonomi yang baru dipercepat ini membutuhkan bukan puluhan ribu, melainkan ratusan juta orang untuk mengisinya. Ketika reformasi pasar dipastikan berlanjut pada awal dekade 1990-an, industri di wilayah pesisir Cina berkembang semakin cepat. Guangdong, Fujian, Shanghai, dan kawasan delta Sungai Yangtze dipenuhi pembangunan pabrik yang memproduksi tekstil, pakaian, sepatu, mainan, furnitur, serta barang elektronik sederhana. Investasi dapat menyediakan bangunan, mesin, dan pesanan dari perusahaan luar negeri. Namun seluruh kegiatan tersebut tetap membutuhkan tenaga manusia dalam jumlah besar. Penduduk kota yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pabrik yang terus bertambah. Industri pesisir membutuhkan jutaan pekerja yang bersedia mengoperasikan mesin, merakit barang, mengemas produk, dan bekerja dalam jam kerja panjang dengan upah yang masih rendah. Sebagian besar pekerja tersebut datang dari pedesaan. Reformasi pertanian memang meningkatkan produksi dan memperbaiki pendapatan banyak keluarga, tetapi perubahan itu juga mengurangi jumlah orang yang dibutuhkan untuk mengelola sawah.
Setelah lahan dibagi kepada setiap rumah tangga dan pekerjaan dapat diatur lebih efisien, sebagian anggota keluarga tidak lagi harus bekerja penuh di sektor pertanian. Sementara itu, luas lahan yang terbatas membuat pendapatan desa tetap sulit meningkat. Upah pabrik di wilayah pesisir kemudian menawarkan pilihan yang lebih menjanjikan. Jutaan laki-laki dan perempuan muda meninggalkan kampung halaman dengan kereta atau bus untuk mencari pekerjaan di Guangdong, Shanghai, dan kota-kota industri lainnya. Dari sinilah dimulai salah satu gelombang migrasi tenaga kerja terbesar pada masa modern. Namun pindah ke kota tidak otomatis membuat para pekerja desa memperoleh status sebagai penduduk kota. Cina masih mempertahankan sistem hukou, yaitu pencatatan kependudukan yang membedakan warga berdasarkan daerah asal dan status desa atau kota. Karena hukou mereka tetap terdaftar di kampung halaman, banyak buruh migran kesulitan memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan jaminan sosial di kota tempat mereka bekerja. Sebagian tinggal di asrama yang disediakan pabrik, sedangkan lainnya menyewa kamar sempit di sekitar kawasan industri. Kehidupan mereka sering diisi jam kerja panjang, ruang tinggal terbatas, dan ketidakpastian pekerjaan. Meskipun demikian, penghasilan dari pabrik masih lebih besar daripada pendapatan yang dapat mereka peroleh dari lahan pertanian keluarga. Karena alasan itulah arus pekerja dari desa terus bertambah. Disinilah salah satu keunggulan paling menentukan Cina terbentuk. Upah buruh yang murah, disiplin kerja yang ketat, dan pasokan tenaga kerja yang nyaris tak habis-habis menekan biaya produksi ke tingkat yang sulit disaingi banyak negara lain. Perusahaan lokal memanfaatkannya untuk memperluas kapasitas, sementara perusahaan asing melihat peluang untuk memindahkan atau membagi proses produksi mereka ke Cina. Barang yang sebelumnya dibuat di tempat lain kini mulai dirakit di pabrik-pabrik pesisir Cina. Dari pakaian dan sepatu hingga mainan, alat rumah tangga, dan komponen elektronik. Setiap gelombang migran baru pada dasarnya menjadi bahan bakar bagi gelombang ekspansi industri berikutnya. Masuknya perusahaan dan pesanan asing juga menjadikan pabrik-pabrik Cina sebagai tempat belajar industri dalam skala besar. Pada awalnya, banyak produsen lokal hanya mengikuti desain, spesifikasi, dan metode produksi dari pembeli luar negeri. Namun dari proses tersebut, pekerja, teknisi, dan pemasok mulai menguasai pemilihan bahan, pengaturan jalur perakitan, pengendalian kualitas, serta cara menekan biaya produksi. Sebagian perusahaan kemudian membongkar produk asing untuk mempelajari cara kerjanya, lalu membuat versi serupa dengan harga yang lebih murah untuk pasar lokal maupun ekspor. Disinilah reputasi Cina sebagai pusat barang tiruan dan replika mulai terbentuk. Dalam beberapa kasus, peniruan dilakukan melalui adaptasi teknis dan reverse engineering. Namun dalam kasus lain, praktiknya melangkah lebih jauh menjadi penggunaan desain tanpa izin, pemalsuan merek, dan pembuatan barang yang sengaja menyerupai produk asli. Lemahnya penegakan kekayaan intelektual, besarnya permintaan terhadap barang murah, serta persaingan antar pabrik membuat praktik tersebut berkembang cepat. Bagi perusahaan asing, hal ini menjadi sumber kerugian dan konflik. Tetapi bagi sebagian produsen lokal, kemampuan meniru juga menjadi tahap awal untuk menguasai teknik produksi sebelum akhirnya mengembangkan modifikasi dan produk mereka sendiri. Perkembangan ini menunjukkan bahwa keunggulan industri Cina tidak hanya berasal dari upah buruh yang rendah, tetapi juga dari kemampuannya menyerap dan menyesuaikan pengetahuan produksi dari luar negeri. Sebagian perusahaan tetap menjadi pembuat barang replika, sementara yang lain perlahan berkembang dari sekadar meniru menjadi produsen dengan desain, merek, dan teknologi sendiri. Perubahan kemampuan produksi inilah yang kemudian mendorong perluasan kawasan industri di sepanjang pesisir timur Cina. Akibatnya, bentang pesisir timur Cina berubah dengan sangat cepat. Kawasan industri menjamur, gudang dan pelabuhan diperluas, jalan tol dan jalur logistik dibangun untuk menghubungkan pabrik dengan kapal-kapal ekspor. Kota-kota industri hidup mengikuti pergantian jam kerja. Ribuan buruh keluar dan masuk pabrik, sedangkan truk pengangkut barang terus bergerak antara kawasan produksi dan pelabuhan. Perubahan tersebut juga memengaruhi kehidupan keluarga di pedesaan.
Anak-anak muda bekerja jauh dari kampung, sementara orang tua atau anggota keluarga lain tetap mengurus lahan. Sebagian pendapatan mereka dikirim pulang untuk membiayai sekolah, memperbaiki rumah, memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau membeli peralatan pertanian. Dengan demikian, pertumbuhan industri pesisir ikut mengubah kehidupan desa yang ditinggalkan para pekerjanya. Menjelang akhir dekade 1990-an, perkembangan tersebut semakin terlihat dalam perdagangan internasional. Produk buatan Cina memenuhi pasar dan harga yang semakin kompetitif. Rak-rak toko di berbagai negara dipenuhi barang yang diproduksi di pabrik-pabrik pesisirnya. Cina belum sepenuhnya menguasai perdagangan global, tetapi fondasinya sudah terbentuk. Tenaga kerja murah, kapasitas produksi raksasa, dan jaringan manufaktur yang terus meluas. Kini, tinggal satu langkah penting lagi yang dibutuhkan agar mesin produksi sebesar ini bisa menembus pasar dunia dengan hambatan yang jauh lebih kecil dan dengan pengakuan penuh dari sistem perdagangan internasional. Pada 11 Desember 2001, Cina resmi menjadi anggota ke-143 Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Keanggotaan ini diperoleh setelah sekitar 15 tahun perundingan dengan negara-negara anggota yang ingin memastikan Cina bersedia mengikuti aturan perdagangan internasional. Sebelum masuk WTO, Cina memang sudah menjadi basis manufaktur yang tumbuh cepat, tetapi aksesnya ke pasar global masih dibayangi ketidakpastian tarif, kuota, dan perlakuan dagang yang bisa berubah mengikuti keputusan politik negara lain. Keanggotaan WTO memberi sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar simbol pengakuan. Ia memberi kerangka hukum internasional yang membuat perdagangan Cina lebih dapat diprediksi, lebih terlindungi, dan lebih mudah diperluas. Masuknya Cina ke WTO bukan hadiah gratis. Untuk diterima, Beijing harus menurunkan berbagai hambatan dagang, membuka lebih banyak sektor bagi persaingan, menyesuaikan aturan bea cukai, memperbaiki kerangka hukum komersial, dan menerima disiplin perdagangan global yang lebih ketat. Bagi Beijing, risiko tersebut dianggap sepadan dengan manfaat yang akan diperoleh. Cina telah memiliki jutaan pekerja industri, jaringan pemasok yang berkembang, dan pabrik yang mampu memenuhi pesanan dalam jumlah besar. Dengan akses pasar yang lebih pasti, pemerintah memperkirakan ekspor dan investasi dapat tumbuh lebih cepat daripada tekanan yang muncul akibat dibukanya pasar dalam negeri. Dampaknya langsung terasa. Keanggotaan WTO segera mengubah perhitungan perusahaan internasional. Importir di Amerika Serikat, Eropa, dan pasar lainnya kini memiliki kepastian lebih besar bahwa hubungan dagang dengan Cina akan mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Mereka pun lebih berani membuat kontrak jangka panjang dengan pemasok Cina. Pada saat yang sama, perusahaan multinasional semakin tertarik membangun pabrik atau bekerja sama dengan produsen lokal. Mereka dapat memanfaatkan biaya produksi yang rendah di Cina, lalu menjual hasilnya ke berbagai negara melalui sistem perdagangan yang lebih dapat diprediksi. WTO tidak membangun industri tersebut dari awal, namun keanggotaan itu mengurangi ketidakpastian yang sebelumnya membuat perusahaan ragu menempatkan sebagian besar produksinya di Cina. Dalam beberapa tahun berikutnya, ekspor Cina meningkat dengan cepat. Pesanan yang diterima pabrik bertambah, kawasan industri diperluas, dan perusahaan mulai meningkatkan kapasitas produksinya. Pakaian, sepatu, mainan, furnitur, peralatan rumah tangga, komputer, serta berbagai komponen industri dikirim ke semakin banyak negara. Keunggulan Cina bukan hanya pada harga murah, tetapi juga pada kemampuannya memproduksi dalam volume sangat besar, dengan kecepatan tinggi dan melalui jaringan pemasok yang semakin terintegrasi. Negara ini tidak lagi sekadar menjadi tempat perakitan murah, ia mulai menjadi pusat manufaktur global yang sulit digantikan. Pertumbuhan ekspor juga meningkatkan jumlah mata uang asing yang masuk ke Cina. Perusahaan eksportir menerima pembayaran dalam dolar dan mata uang lain,
sementara bank sentral membeli sebagian besar valuta asing tersebut dengan renminbi. Melalui proses ini, cadangan devisa Cina terus bertambah. Cadangan tersebut membantu pemerintah menjaga kestabilan nilai tukar, membayar impor bahan baku dan teknologi, serta menghadapi gangguan pembayaran dari luar negeri. Dalam waktu relatif singkat, hasil ekspor tidak lagi sekadar menopang pertumbuhan tahunan. Ia mulai menjadi sumber kekuatan negara dalam skala strategis. Perubahan ini juga mempercepat transformasi sosial di dalam negeri. Kota-kota pesisir tumbuh semakin padat, kawasan industri meluas ke provinsi-provinsi baru, dan jutaan pekerja tambahan terserap ke dalam sektor manufaktur dan logistik. Pemerintah daerah berlomba membangun pelabuhan, jalan, kawasan pergudangan, dan fasilitas ekspor untuk menangkap arus perdagangan yang terus membesar. Di banyak tempat, ritme pembangunan ditentukan oleh kebutuhan ekspor. Seberapa cepat barang bisa diproduksi, dikemas, diangkut, dan dikirim ke kapal. WTO tidak menciptakan industri Cina dari nol, tetapi ia menghilangkan banyak penghalang yang sebelumnya menahan industri itu untuk meledak sepenuhnya. Pada saat yang sama, keanggotaan WTO juga mengubah cara dunia memandang China. Negara yang dulu dianggap pasar berkembang dengan potensi besar kini tampil sebagai pemain utama yang benar-benar mampu menggeser struktur perdagangan global. Banyak industri di negara lain mulai merasakan tekanan langsung dari barang-barang Cina yang lebih murah dan lebih cepat hadir di pasar. Sementara itu, perusahaan internasional semakin bergantung pada pabrik-pabrik Cina untuk menjaga biaya tetap rendah dan pasokan tetap stabil. Ketergantungan ini tumbuh seiring dengan membesarnya volume ekspor Cina dari tahun ke tahun. Arus devisa yang melimpah dari ledakan ekspor itu kemudian memberi Beijing alat yang selama ini sangat dibutuhkan untuk melompat ke tahap berikutnya. Negara kini tidak hanya memiliki pabrik dan tenaga kerja, tetapi juga simpanan keuangan raksasa yang bisa digerakkan dari pusat. Dengan sumber daya sebesar itu, pemerintah mulai memiliki kemampuan untuk membangun bukan hanya kawasan industri, melainkan tulang punggung fisik seluruh negeri. Rel, jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan logistik yang akan mengikat pasar domestik Cina menjadi satu mesin ekonomi yang jauh lebih efisien. Ketika Hu Jintao mulai memimpin pada 2002, Cina sudah memiliki mesin ekspor yang sangat kuat. Tantangan berikutnya bukan lagi sekadar mempertahankan pertumbuhan, tetapi memastikan bahwa pertumbuhan itu tidak tersendat oleh keterbatasan fisik di dalam negeri. Pabrik-pabrik terus bertambah, arus barang makin padat, dan kota-kota pesisir semakin terhubung dengan pasar dunia. Dalam situasi seperti itu, kepemimpinan Hu bergerak untuk mengamankan satu hal yang sangat penting. Pertumbuhan tinggi harus ditopang oleh infrastruktur nasional yang mampu mengalirkan barang, manusia, energi, dan modal dengan kecepatan yang sebanding. Keuntungan besar dari ekspor dan investasi kemudian dialihkan ke pembangunan fisik dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Negara menggunakan kapasitas fiskal, bank-bank milik negara, dan perusahaan konstruksi raksasa untuk mendorong proyek-proyek besar secara serempak. Jalan tol dibangun melintasi provinsi, pelabuhan diperluas untuk menampung kapal yang lebih besar, bandara baru dibuka, dan jaringan listrik diperkuat untuk melayani kawasan industri yang terus meluas. Ini bukan pembangunan yang berdiri sendiri-sendiri. Pemerintah pusat merancangnya sebagai sistem yang saling terhubung agar biaya logistik turun dan pergerakan barang dari pedalaman ke pelabuhan menjadi jauh lebih cepat. Salah satu simbol paling mencolok dari fase ini adalah pembangunan jaringan kereta modern, termasuk fondasi awal ekspansi kereta cepat. Cina melihat bahwa negara sebesar ini tidak bisa hanya bergantung pada jalan raya dan pelabuhan. Barang dan manusia harus bisa bergerak lintas wilayah dengan waktu tempuh yang lebih singkat dan kapasitas yang lebih besar. Karena itu, investasi besar diarahkan ke rel kereta, stasiun, dan koridor transportasi baru yang menghubungkan pusat-pusat produksi, kota besar, dan simpul logistik utama.
Pada saat yang sama, pelabuhan-pelabuhan seperti Shanghai, Shenzhen, dan Ningbo berkembang menjadi fasilitas kelas dunia yang mampu menangani volume peti kemas dalam skala raksasa. Dampaknya terasa langsung pada efisiensi ekonomi domestik. Sebelumnya, keunggulan Cina terutama bertumpu pada upah murah dan kapasitas produksi besar. Kini keunggulan itu diperkuat oleh kemampuan mengirim barang dengan lebih cepat, lebih murah, dan lebih terkoordinasi. Komponen dari satu provinsi bisa dikirim ke pabrik perakitan di provinsi lain, lalu dibawa ke pelabuhan ekspor tanpa hambatan logistik sebesar sebelumnya. Pedalaman yang dulu relatif terpisah mulai lebih terhubung dengan pusat pertumbuhan pesisir. Infrastruktur pada akhirnya tidak hanya mempercepat perdagangan luar negeri, tetapi juga membantu membentuk pasar domestik yang lebih terpadu. Di bawah Hu Jintao, pertumbuhan tinggi memang tetap ditopang oleh ekspor, investasi, dan manufaktur. Namun yang membedakan fase ini adalah skala konsolidasi internalnya. Cina tidak lagi hanya membangun pabrik untuk dunia, tetapi juga membangun kerangka fisik yang memungkinkan seluruh negeri berfungsi sebagai satu sistem produksi raksasa. Jalan, rel, pelabuhan, dan jaringan logistik menjadi alat negara untuk mengunci keunggulan kompetitifnya dalam jangka panjang. Setiap proyek baru memperkuat proyek yang lain, dan setiap peningkatan konektivitas memperbesar daya tarik Cina bagi investor serta produsen global. Menjelang 2008, hasil pembangunan itu mulai terlihat bukan hanya dalam angka pertumbuhan, tetapi juga dalam tampilan fisik negara yang berubah cepat. Kota-kota besar tampil lebih modern, jaringan transportasi makin rapat, dan kapasitas logistik nasional melonjak tajam. Cina kini memiliki fondasi material yang cukup kuat untuk menunjukkan dirinya sebagai kekuatan baru di panggung dunia. Pada saat yang hampir bersamaan, dunia juga bergerak menuju guncangan ekonomi terbesar sejak Depresi Besar. Sebuah ujian yang akan memperlihatkan seberapa kokoh mesin pertumbuhan Cina sebenarnya. Pada musim panas 2008, Beijing menjadi panggung yang dirancang untuk menunjukkan hasil 3 dekade perubahan Cina kepada dunia. Olimpiade bukan sekadar ajang olahraga, ia dipersiapkan sebagai demonstrasi kapasitas negara. Stadion-stadion megah, jalur transportasi modern, bandara yang diperluas, tata kota yang dipoles, dan upacara pembukaan yang disusun dengan presisi luar biasa. Semua itu menyampaikan pesan yang sangat jelas. Cina tidak lagi ingin dilihat sebagai negeri murah tempat barang diproduksi untuk orang lain. Ia ingin tampil sebagai kekuatan besar yang mampu mengorganisasi proyek nasional berskala raksasa, mengerahkan sumber daya dalam jumlah besar, dan memproyeksikan citra modernitasnya ke seluruh dunia. Momen itu menjadi sangat kuat karena datang pada saat banyak negara maju justru mulai goyah. Beberapa minggu setelah sorotan dunia tertuju pada Beijing, krisis finansial global meledak dengan keras. Runtuhnya Lehman Brothers pada September 2008 memicu kepanikan di pasar keuangan internasional. Bank-bank besar di Amerika Serikat dan Eropa terguncang. Kredit membeku, perdagangan global melambat, dan ekonomi negara-negara barat masuk ke dalam resesi yang dalam. Model kapitalisme finansial yang selama bertahun-tahun dipandang sebagai pusat stabilitas global tiba-tiba terlihat rapuh. Di saat itulah kontras dengan Cina menjadi semakin mencolok. Cina tentu tidak kebal terhadap guncangan itu. Permintaan dari pasar ekspor utama menurun, pesanan pabrik berkurang, dan banyak perusahaan yang bergantung pada pembeli luar negeri mulai merasakan tekanan. Jutaan pekerja migran menghadapi risiko kehilangan pekerjaan ketika pabrik-pabrik kecil di wilayah pesisir tutup atau mengurangi produksi. Karena ekonomi Cina saat itu masih sangat bergantung pada ekspor dan investasi, perlambatan global berpotensi menimbulkan dampak sosial yang besar di dalam negeri. Pemerintah memahami bahwa jika penurunan ini dibiarkan, pertumbuhan bisa jatuh tajam, dan stabilitas yang selama ini dijaga dengan susah payah ikut terancam. Respons Beijing datang cepat dan dalam skala yang sangat besar. Pada akhir 2008,
pemerintah meluncurkan paket stimulus sekitar 4 triliun yuan, salah satu yang terbesar di dunia pada masa itu. Dana ini diarahkan ke proyek infrastruktur, perumahan, transportasi, energi, rekonstruksi pasca bencana, dan dukungan kredit melalui bank-bank milik negara. Pemerintah daerah dan perusahaan negara ikut didorong untuk mempercepat investasi. Tujuannya bukan hanya menahan perlambatan, tetapi mengganti permintaan luar negeri yang melemah dengan permintaan domestik yang diciptakan negara. Dalam sistem Cina, negara memiliki alat yang tidak dimiliki banyak ekonomi pasar barat. Kendali kuat atas perbankan, perusahaan besar, dan arah investasi nasional. Hasilnya terlihat relatif cepat ketika banyak negara maju tenggelam dalam kontraksi, pengangguran, dan penyelamatan bank. Cina berhasil menjaga pertumbuhan tetap tinggi menurut standar global saat itu. Proyek-proyek konstruksi menyerap tenaga kerja, kredit mengalir deras, dan aktivitas ekonomi domestik tetap bergerak. Jalan, rel, jembatan, kawasan perumahan, dan fasilitas industri terus dibangun bahkan ketika dunia luar sedang menahan napas. Stimulus ini memang juga menimbulkan konsekuensi jangka panjang seperti utang lokal dan investasi berlebih di beberapa sektor. Tetapi dalam konteks 2008-2009, ia berfungsi sebagai penyangga yang sangat efektif. Cina tidak hanya bertahan, ia tampak lebih siap menghadapi krisis dibanding banyak pusat ekonomi lama. Persepsi global pun mulai bergeser. Selama bertahun-tahun, banyak orang melihat Cina sebagai penerima manfaat dari sistem ekonomi yang dipimpin Barat. Kini, ketika pusat-pusat keuangan Barat justru kolaps, Cina tampil sebagai negara yang mampu menjaga mesin pertumbuhannya tetap hidup melalui kapasitas negara yang terorganisasi. Olimpiade Beijing telah lebih dulu menunjukkan wajah modern dan percaya diri. Krisis finansial global kemudian memberi pembanding yang tajam. Sementara satu model sedang runtuh di depan mata, model Cina justru terlihat tangguh, cepat, dan efektif dalam merespons guncangan. Perubahan persepsi ini memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar citra. Investor, pemerintah, dan pelaku bisnis internasional mulai memandang China bukan hanya sebagai pabrik dunia, tetapi sebagai salah satu pusat stabilitas baru dalam ekonomi global. Kepercayaan diri di dalam negeri juga meningkat. Negara yang beberapa dekade sebelumnya masih bergulat dengan kelaparan dan keterisolasian kini mampu menggelar pesta olahraga terbesar dunia, lalu melewati krisis global dengan kerusakan yang relatif lebih terkendali daripada banyak negara kaya. Dari titik inilah, keseimbangan ekonomi Asia mulai bergeser semakin nyata. Ketahanan Cina menghadapi badai global mempercepat langkahnya menuju posisi yang selama puluhan tahun ditempati kekuatan lain. Negara ini tidak lagi sekadar mengejar para rival regionalnya, melainkan mulai bergerak untuk melampaui mereka dalam ukuran yang paling mudah dibaca dunia: besarnya ekonomi nasional. Pada tahun 2010, sebuah perubahan yang selama bertahun-tahun tampak seperti proses bertahap akhirnya tercatat sebagai fakta resmi. Cina mengalahkan Jepang dan menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia berdasarkan PDB nominal. Angka ini bukan muncul dari satu ledakan sesaat, melainkan dari akumulasi pertumbuhan yang terus menumpuk selama lebih dari 3 dekade. Reformasi pertanian, industrialisasi pesisir, masuknya modal asing, ledakan ekspor setelah WTO, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran semuanya bertemu dalam satu hasil makroekonomi yang sangat jelas. Cina tidak lagi sekadar tumbuh cepat. Ia telah tumbuh cukup besar untuk menggeser salah satu kekuatan ekonomi paling mapan di Asia. Pergeseran ini memiliki bobot simbolik yang sangat besar. Jepang selama puluhan tahun dipandang sebagai lambang keberhasilan industrialisasi Asia, negara yang bangkit dari kehancuran perang menjadi raksasa teknologi dan manufaktur. Bagi Cina, menyalip Jepang berarti lebih dari sekadar perubahan peringkat statistik. Ia menandai bahwa pusat gravitasi ekonomi Asia Timur sedang bergeser. Negara yang pada dekade 1970-an masih jauh lebih miskin,
tertutup dan tertinggal, kini berhasil melampaui tetangganya yang lebih dulu modern. Dalam sejarah kawasan ini adalah pembalikan yang sangat tajam. Secara struktural, pencapaian itu didorong oleh skala. China memiliki populasi yang sangat besar, basis industri yang terus meluas, kapasitas ekspor yang mendominasi banyak sektor, dan investasi domestik yang digerakkan secara agresif oleh negara. Setiap tahun pertumbuhan tinggi menambah lapisan baru pada ekonomi nasionalnya. Kota baru, pabrik baru, pelabuhan baru, jaringan rel baru, dan jutaan pekerja baru yang masuk ke sektor produktif. Sementara Jepang bergerak dalam ekonomi yang lebih matang dan pertumbuhannya melambat, Cina masih berada dalam fase ekspansi besar. Perbedaan ritme inilah yang akhirnya membuat jarak itu tertutup lalu terbalik. Namun yang paling mencolok dari momen tahun 2010 bukan hanya besarnya angka PDB, melainkan perubahan citra yang menyertainya. Selama sebagian besar abad ke-20, Cina identik dengan perang saudara, kelaparan, revolusi, dan kemiskinan massal. Bahkan setelah reformasi dimulai, banyak orang di luar negeri masih melihatnya terutama sebagai negeri buruh murah. Ketika posisi nomor 2 dunia resmi diraih, citra itu tidak bisa lagi dipertahankan dalam bentuk lama. Cina kini harus dibaca sebagai kekuatan utama dunia. Negara dengan pengaruh besar terhadap perdagangan, harga komoditas, arus investasi, manufaktur global, dan keseimbangan ekonomi internasional. Di dalam negeri, pencapaian ini memperkuat narasi bahwa jalur pembangunan yang ditempuh sejak akhir dekade 1970-an telah berhasil mengubah nasib bangsa dalam skala sejarah. Negara yang pernah kesulitan memberi makan rakyatnya, kini memiliki kota-kota modern, cadangan devisa raksasa, dan perusahaan-perusahaan yang mulai berekspansi ke luar negeri. Bagi banyak warga Cina, perubahan itu bukan abstraksi statistik. Ia terlihat dalam jalan yang lebih baik, rumah yang lebih layak, barang konsumsi yang lebih mudah diakses, dan peluang kerja yang jauh lebih luas dibanding generasi sebelumnya. Tetapi ukuran ekonomi nasional yang besar tidak otomatis berarti semua persoalan telah selesai. Di balik angka PDB yang melesat, terdapat ketimpangan wilayah yang tajam, kesenjangan pendapatan antara kota dan desa, tekanan lingkungan yang berat, serta ketergantungan besar pada investasi dan ekspor. Cina telah resmi menjadi raksasa ekonomi baru, tetapi tubuh raksasa itu dibangun dengan kecepatan yang meninggalkan banyak lapisan persoalan di dalamnya. Menjelang akhir era Hu Jintao, keberhasilan besar ini mulai berdampingan dengan pertanyaan yang semakin sulit diabaikan. Bagaimana mengelola konsekuensi dari pertumbuhan yang begitu cepat tanpa kehilangan kestabilan yang selama ini menjadi fondasi kebangkitannya? Ketika masa kepemimpinan Hu Jintao mendekati akhir pada tahun 2012, Cina berdiri dalam posisi yang sangat berbeda dibanding saat ia mulai memimpin satu dekade sebelumnya. Negara ini telah melewati fase ledakan ekspor, pembangunan infrastruktur besar-besaran, dan ujian krisis finansial global tanpa kehilangan momentum utamanya. Pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dalam jangka panjang, kota-kota besar berubah cepat, dan kapasitas negara untuk menggerakkan investasi berada pada tingkat yang sangat besar. Dalam ukuran makro, hasilnya tampak luar biasa. Cina telah mengokohkan diri sebagai salah satu pusat utama ekonomi dunia. Transformasi itu paling jelas terlihat pada struktur produksinya. Cina bukan lagi sekadar lokasi manufaktur murah untuk barang-barang sederhana, meski sektor itu tetap penting. Pada akhir era Hu, negara ini telah menjadi kekuatan manufaktur nomor 2 dunia dalam skala keseluruhan ekonomi, dengan rantai pasok yang membentang dari komponen dasar hingga produk industri yang jauh lebih kompleks. Kawasan pesisir tetap menjadi mesin utama, tetapi jaringan produksi telah merambat lebih jauh ke pedalaman melalui jalan tol, rel, pelabuhan sungai, dan koridor logistik yang dibangun selama dekade sebelumnya. Pabrik-pabrik Cina kini tidak hanya memasok pasar domestik yang sangat besar, tetapi juga menjadi bagian inti dari perdagangan global.
Pencapaian itu kemudian tercermin dalam pengakuan formal dari lembaga internasional. Pada tahun 2012, Bank Dunia mengklasifikasikan Cina sebagai negara berpendapatan menengah atas. Status ini penting karena menandai bahwa kebangkitan ekonomi Cina tidak lagi bisa dipahami hanya sebagai pertumbuhan dari titik rendah, melainkan sebagai perubahan tingkat pembangunan nasional. Negara yang beberapa dekade sebelumnya identik dengan kemiskinan massal, kini telah mencapai ambang pendapatan yang menempatkannya dalam kelompok ekonomi yang jauh lebih mapan. Bagi Beijing, ini menjadi bukti bahwa strategi reformasi bertahap, industrialisasi ekspor, dan investasi negara telah menghasilkan lompatan sejarah yang nyata. Namun angka rata-rata nasional selalu menyembunyikan perbedaan yang besar di dalam negeri. Di kota-kota pesisir, kelas menengah tumbuh, konsumsi meningkat, dan lanskap urban dipenuhi apartemen, pusat belanja, jalan layang, serta jaringan transportasi modern. Tetapi di banyak wilayah pedalaman, terutama di provinsi-provinsi barat dan desa-desa terpencil, kemiskinan ekstrem belum sepenuhnya hilang. Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, dan peluang kerja masih sangat tidak merata. Sebagian keluarga telah masuk ke ekonomi modern, sementara yang lain tetap hidup dekat batas minimum, jauh dari pusat-pusat pertumbuhan yang selama ini menjadi wajah kebangkitan Cina. Kesenjangan itu bukan sekadar perbedaan pendapatan, ia juga merupakan hasil dari model pembangunan yang sejak awal lebih menguntungkan wilayah pesisir, kota industri, dan sektor yang terhubung dengan ekspor global. Sistem hukum tetap membatasi banyak pekerja migran desa untuk memperoleh hak sosial penuh di kota tempat mereka bekerja. Anak-anak sering ditinggalkan di kampung bersama kakek nenek, sementara orang tua mereka bekerja di pabrik atau proyek konstruksi ratusan kilometer jauhnya. Di sisi lain, pertumbuhan yang sangat cepat juga meninggalkan tekanan lain, polusi udara dan air, penggunaan lahan yang agresif, utang pemerintah daerah, serta ketergantungan ekonomi pada investasi besar yang tidak selalu efisien. Semua ini menunjukkan bahwa keberhasilan Cina dibangun bukan di atas permukaan yang rata, melainkan di atas lapisan ketimpangan yang terus menebal. Menjelang pergantian kepemimpinan, pertanyaan besar mulai bergeser. Jika pada akhir dekade 1970-an persoalannya adalah bagaimana keluar dari kemiskinan massal, maka pada tahun 2012 persoalannya menjadi bagaimana mengelola negara yang sudah sangat besar, sangat terhubung, tetapi juga sangat tidak seimbang. Mesin pertumbuhan yang dibangun selama era Deng dan dipercepat pada era Hu telah bekerja dengan kekuatan luar biasa. Tetapi mesin itu juga menciptakan ketergantungan pada ekspor, investasi, dan pembangunan fisik yang terus-menerus. Menjaga laju seperti itu tanpa menimbulkan retakan sosial dan finansial yang lebih dalam menjadi tantangan yang jauh lebih rumit. Di tengah situasi itulah estafet kekuasaan berpindah. Hu Jintao menyerahkan kepemimpinan kepada Xi Jinping, tokoh yang akan mewarisi negara dengan capaian ekonomi fantastis sekaligus beban struktural yang tidak kecil. Xi tidak menerima Cina yang miskin dan terisolasi seperti yang pernah dihadapi generasi reformis pertama. Ia menerima negara yang sudah menjadi kekuatan manufaktur utama, memiliki cadangan devisa raksasa, pengaruh dagang global, dan posisi geopolitik yang jauh lebih kuat. Tetapi ia juga menerima negeri dengan kesenjangan wilayah yang tajam, ekspektasi sosial yang meningkat, dan kebutuhan untuk menata ulang arah pertumbuhan agar tidak hanya besar, tetapi juga lebih stabil dan lebih merata. Dengan demikian, akhir era Hu Jintao bukan sekadar penutup satu periode kepemimpinan. Ia menjadi titik ketika hasil dari 3 dekade reformasi terlihat paling jelas sekaligus ketika konsekuensinya mulai tampak paling berat. Cina telah membuktikan bahwa negara yang tenggelam dalam kemiskinan bisa mengubah dirinya menjadi kekuatan ekonomi menengah atas dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi pada saat tongkat kepemimpinan berpindah ke tangan Xi Jinping, pertanyaan yang tersisa tidak lagi hanya tentang bagaimana tumbuh lebih cepat, melainkan bagaimana menanggung warisan dari pertumbuhan yang telah melaju begitu jauh.
Kebangkitan Cina menunjukkan satu hal yang sulit dibantah. Kemiskinan massal bukanlah takdir abadi sebuah bangsa. Negara yang awalnya miskin dan terbelakang tersebut mampu mengubah dirinya menjadi pusat manufaktur, perdagangan, dan pembangunan terbesar di dunia modern. Perubahan itu tidak datang dari keajaiban, melainkan dari rangkaian keputusan politik, pembongkaran sistem lama, pembukaan terhadap pasar, dan mobilisasi manusia dalam skala yang nyaris tak tertandingi. Hari ini ironi sejarahnya justru terasa sangat jelas. Dunia yang dulu memandang Cina sebagai negeri miskin kini bergantung pada pabrik-pabriknya, pelabuhannya, bahan bakunya, dan rantai pasok yang dibangunnya selama puluhan tahun. Barang sehari-hari, komponen industri, perangkat elektronik, hingga kebutuhan strategis global bergerak melalui jaringan produksi yang sebagian besar bertumpu pada kapasitas Cina. Negara yang dulu berusaha mengejar dunia kini menjadi salah satu poros yang membuat dunia terus bergerak. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, ada desa-desa yang ditinggalkan, buruh migran yang mengisi kota-kota industri, ketimpangan yang melebar, dan tekanan sosial yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maka pertanyaan yang tertinggal bukan hanya bagaimana Cina berhasil bangkit, tetapi seberapa besar pengorbanan yang memang harus dibayar sebuah bangsa untuk keluar dari kemiskinan dan menulis ulang nasibnya sendiri. Pada akhirnya, kisah Cina mengajarkan bahwa perubahan sejarah sebuah bangsa tidak pernah terjadi hanya karena waktu berlalu. Ia lahir dari keputusan-keputusan besar yang mengubah arah negara, dari keberanian untuk membongkar sistem yang gagal, dan dari kemampuan menjaga perubahan itu tetap berjalan selama puluhan tahun. Pertanyaan yang tersisa kemudian bukan sekadar apakah negara lain bisa menjadi seperti Cina, melainkan apakah ada bangsa lain yang sanggup menanggung skala pengorbanan, disiplin, dan ketahanan sejarah yang dibutuhkan untuk membalik nasibnya sedrastis itu?